Koko tuh sampai dapet, intinya tuh semua ada benang merahnya. Koko percaya orang berhasil itu karena dia punya resep. Nah, Koko berhasil ketemu benang merahnya ini, dan ternyata kuncinya cuma satu. Bahasa pemrograman itu nggak ada yang sulit, nggak ada yang mudah gitu. Yang penting kita harus tahu logikanya. Oke, kok banyak nih ya dapat komenan di YouTube ataupun di sosial media ya, kok banyak yang bilang aduh programming itu susah banget, sampai akhirnya orang-orang itu, anak-anak IT yang baru punya flow ke dunia IT suka jadi mager gitu, jadi aduh udah deh jangan dilanjutin lagi karena terlalu susah katanya, sampai ada yang suka ngira salah jurusan ya kan. Emang kenapa sih kok, aku ini dulu deh, programming itu apa sih menurut Koko? Oke, sebenarnya gampangnya gini, programming itu sebenarnya kayak inilah ya. Kalau menurut Koko tuh sekumpulan perintah yang mau kita lakukan gitu ya, yang nantinya tuh ketika dieksekusi si program itu bisa lakuin gitu. Tapi perintahnya kita yang masukin gitu ya, ketentuan-ketentuannya kita yang masukin gitu loh. Nah jadi sebenarnya sesimpel itu. Nah cuman waktu mau masukin perintah itu, masalahnya urutan perintah itu menjadi sesuatu hal yang penting. Nah ketika kita mau nyusun perintah-perintah tersebut, logikanya harus kepikiran kan kayak gitu ya. Gitu aja sih sebenarnya. Makanya kenapa kalau kata orang nggak harus jago ngoding tapi harus bisa berpikir logika pemrograman nih. Nah bener banget gitu. Nah kok dulu waktu Koko atau mungkin sampai sekarang ya belajar bahasa pemrograman apa sih yang menurut Koko paling susah dan juga paling mudah? Nah jadi gini ya, dulu Koko waktu belajar bahasa pemrograman sebenarnya kan Koko spesialisasinya bukan di coding nih. Spesialisasi Koko itu dulu tuh di Cisco. Nah tapi pada saat awal-awal belajar IT ngoding nggak? Ya ngoding gitu ya. Pas awal-awal Koko belajar, semua bahasa pemrograman yang Koko pelajari menurut Koko itu susah. Semuanya Koko anggap itu susah. Nggak ada yang mudah gitu ya. Menantang banget gitu ya. Pas awal-awal itu Koko inget banget, Koko belajar bahasa pemrograman tuh Visual Basic. Ya, Visual Basic. Kenapa Koko belajar Visual Basic dulu gitu ya? Jadi Koko udah belajar itu sebelum Koko masuk kuliah. Koko cari kursus namanya Visual Basic. Kenapa Koko belajar Visual Basic? Karena ada kata-kata basic. Oh Visual Basic, oh basic nih gitu ya. Ternyata kok nggak basic gitu ya. Itu ya. Terus Koko lanjut belajar bahasa C. Terus lanjut lagi belajar Java. Ya. 3 ini nih pas awal-awal. Ya. Nah pas awal-awal itu struggling menurut Koko nggak mudah. Kenapa? Karena Koko pada saat belajar ini Koko belum dapat benang merahnya. Nah tapi setelah Koko memperdalam ini gitu ya, Koko memperdalam, Koko tuh sampai dapet, intinya tuh semua ada benang merahnya. Koko percaya orang berhasil itu karena dia punya resep. Nah Koko berhasil ketemu benang merahnya ini, dan ternyata kuncinya cuma satu. Bahasa pemrograman itu nggak ada yang sulit, nggak ada yang mudah gitu. Yang penting kita harus tahu logikanya. Jadi waktu kita belajar pertama kali, waktu kita belajar coding, fokusnya adalah apa? Fokusnya dapetin logikanya, bukan ngulik sintaksnya gitu. Nah ini kebanyakan orang belajar salah karena dia kebanyakan coba-coba fiturnya, coba-coba sintaksnya, diginiin lah, digituin lah gitu ya. Padahal dia logikanya belum kepikiran. Dan kenapa yang bikin orang belajar coding pertama kali susah? Karena gini, di jenjang pendidikan manapun di Indonesia, dari TK, SD, SMP, SMA, anak-anak ini tidak pernah belajar coding sekalipun. Materi IT yang ada di sekolahan relatif melenceng. Orang belajar komputer di sekolahan diajarin Photoshop, itu pelajaran anak desain bukan anak IT. Belajar AutoCAD, AutoCAD lebih melenceng lagi. Itu anak arsitek sama interior desain yang pakai ya. Anak IT belajar AutoCAD yang ngapain gitu ya gitu. Nah, alhasil pada saat mereka masuk ke universitas belajar coding pertama kali, mereka jadi hilang arah tuh. Mereka jadi kaget, gila kok kayaknya ribet banget. Dan juga nggak ada yang kasih tahu benang merah ini. Ya, alhasil apa? Mereka belajar banyak bahasa pemrograman sekaligus. Ya, mereka coba-coba bahasa pemrograman dan mereka ngerasa keren, padahal mereka logiknya belum dapat. Dan juga ada orang juga yang belajar satu bahasa pemrograman, nge-explore fitur-fiturnya dan bukan perdalam logiknya gitu. Nah, jadi kalau Koko saranin kalian buat yang mau belajar satu bahasa pemrograman, pilih aja mau apapun bebas. Ya mau Python kayak mau Java, mau bahasa C, mau C++, terserah lu gitu ya. Pilih satu ya, coba kerjain semua challenge yang ada sampai dapat logiknya. Gitu. Abis itu ya kalian akan ketemu benang merahnya dan kalian bisa pindah ke bahasa pemrograman lain dan rasanya kok kayaknya ternyata coding tuh gini-gini doang ya. Tiap bahasa pemrograman itu ternyata gini-gini aja. Gitu. Karena apa? Yang bagus itu sebenarnya bukan bahasa pemrogramannya, tapi logik kalian yang udah keasah. Gitu. Itu berarti tips belajar pemrograman
programming ala Ko Alvin ya. Betul. Tahu, yang penting tahu benang merahnya, tahu logiknya. Iya. Oke. Dan ini semua berlaku di semua spesifikasi yang ada di bidang IT, gitu ya. Makanya Koko selalu ajarin orang-orang yang mau belajar IT gitu ya, orang yang mau belajar di Coursenet yang fokusnya bahasa pemrograman minded gitu ya. Koko selalu rubah konsep mereka, gitu ya. Koko kasih contoh lagi gitu ya. Orang ada yang fokusnya sama brand kalau di ini ya, di dunia jaringan itu kan brand alat-alat jaringan tuh banyak gitu ya. Gitu. Koko itu basically sebenarnya Koko cuma kuasain satu. Koko itu cuma kuasain Cisco ya. Jadi pas Koko kerja, Koko handle alat-alat yang dari brand-brand lain gitu ya. Mau mereknya Checkpoint lah, mau mereknya HP lah, sampai yang aneh-aneh ya, yang namanya Ubiquiti lah. Terus apa lagi? Sampai yang ada link-linknya lah gitu ya, TP-Link lah, D-Link lah gitu. Koko bisa setting semua gitu. Bahkan network yang ada di Coursenet ya, pada saat Koko bangun Coursenet itu Koko semuanya setting sendiri. Di rumah Koko yang setting sendiri gitu ya. Kok bisa? Karena Koko bukan fokus sama brandnya. Ketika Koko belajar, Koko perdalam jaringan lewat satu brand, Koko fokus dapetin benang merahnya. Dan Koko mau pindah ke alat apapun, mau brand apapun, Koko udah ngerti benang merahnya. Intinya sama aja, sintaksnya doang yang beda, cara settingnya doang yang beda. Udah gitu doang. Setuju. Oke deh. Sip. Berarti quick question kok. Menurut Koko codingan susah atau enggak? Sekarang ya? Iya. Enggak sebenarnya ya. Jadi buat kalian yang mau belajar gitu ya, ingat kata Ko Alvin, coding itu gampang. Iya, asalkan kalian bisa dapetin logiknya. Nah, jadi waktu belajar coding susah atau gampang? Gampang ya. Dapetin dulu nih logiknya gitu. Udah Oke itu deh, aja. sip. Thank you Ko Alvin untuk tips and triknya. Oke, Sampai ketemu di sip. video selanjutnya. Bye.